Sahabat bertanya, semua dapat syafaatmu ya Rasul? Tidak. Kalau kau mau mendapat syafaatku, ada dua syaratnya. Apa syaratnya? Kata Nabi, satu, aqimis salat, tetongangi sampajangnya, dirikan sholat. Ini yang paling penting, Pak. Ayo, Bapak mau mendapat syafaat, periksa dirinya. Sholatnya bagaimana? Mari geledah diri kita. Saya mengamati dari 5 rukun Islam, sholat ini yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Puasa, Pak, biar tukang judi ikut puasa Ramadan, pemabuk ikut juga puasa Ramadan, zakat dia bayar zakatnya, bahkan kadangkala dia pergi haji, tapi sholatnya yang dianggap remeh. Demi Allah, Bapak tidak haji, tetap dianggap Islam. Bapak tidak puasa Ramadan, tetap dianggap Islam. Tidak bayar zakat, tetap dianggap. Begitu pentingnya ini sholat, sehingga Nabi menjelaskan, andai saja sholat ada dalam dirimu, maka sholat itu seperti fungsi pentingnya kepala. Coba lihat fungsi pentingnya kepala dalam diri kita. Ada orang perang, kena kedua kakinya, tangannya amputasi, potong 2 tangannya, potong 2 kakinya, masih bisa hidup. Ada orang tidak ada pendengarannya, masih bisa hidup. Tidak ada 2 matanya, buta sama sekali, masih bisa hidup. Tapi pernahkah kita melihat ada orang lewat di sini tidak ada kepalanya? Itulah orang Islam yang tidak sholat, ibarat manusia tidak punya kepala. Gimana Allah mau kasih, Nabi mau kasih kita syafaat? Jangankan 5 waktu, sholat Jumat saja terlambat. Heran kalau ada orang Islam malas menyebut Nabi, padahal Nabi selalu mencintai kita sejak hidup sampai akhir hayat beliau. Masih ingat Bapak Saudara saya yang saya muliakan, ketika Nabi sakaratil maut, datang malaikat ingin mencabut nyawanya. Ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu, bagaimana menurutmu? Nabi menjawab, ya Jibril, saya tidak khawatir. Kalau hari ini saya harus dicabut nyawaku, tolong berikan saya berita gembira. Jibril menjawab, seluruh dosa-dosamu Muhammad sudah diampuni. Seluruh malaikat sudah ngantri menunggu kamu. Seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Mendengar ini Nabi lalu menjawab, ya Jibril, saya tidak mencemaskan diriku. Yang aku khawatirkan umatku. Bagaimana umatku sepeninggal saya nanti? Jibril lalu naik menghadap kepada Allah. Turun Jibril membawa berita, ya Muhammad, ada berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau tidak di tengah-tengah umatmu, selama umatmu masih berpegang kepada Quran dan Sunnah, aman umatmu. Nabi lalu berkata, silakan eksekusi, cabut nyawaku. Mulailah dicabut nyawanya Rasulullah, meninggalkan telapak kaki, meninggalkan betis, naik ke perut, sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Di bibir beliau, apakah beliau ketika mau keluar nyawanya, siapa yang disebut? Apa beliau sebut Khadijah? Apa beliau istri Aisyah? Apa beliau sebut cucunya Hasan Husain? Tidak. Siapa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Umat kita yang disebut Nabi. Dan di akhirat kelak dijelaskan oleh Rasulullah, ketika hari kebangkitan, manusia pertama dibangkitkan Allah di hari kebangkitan, Rasulullah Muhammad SAW. Naik jenazah beliau, seolah-olah bangun dari tidur dia gosok matanya, buka, dan begitu dia buka ada Jibril di depannya. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, hari apa ini Jibril? Jibril menjawab, ini hari kebangkitan seperti yang dijanjikan Allah kepadamu. Lalu Nabi menjelaskan, kalau ini hari kebangkitan, siapa yang dicari Nabi? Apa beliau cari bapaknya yang tidak pernah dilihat? Apa beliau cari ibunya yang cuma 4 tahun bersamanya? Apa beliau cari cucunya Hasan Husain yang sangat disayang? Tidak. Siapa yang dicari Nabi? Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Lalu apa balasan kita kepada Nabi? Kadangkala kita injak-injak sunnah Nabi, kadangkala kita bersalawat pun kepada Nabi kita sangat pelit. Sehingga pantas ketika Nabi jelaskan, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah yang ketika dia dengar namaku, dia tidak mau dan enggan bersalawat kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Semoga ada manfaat lebih dan kurang yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ketika kita sudah dikubur, bukan rumah mewah,
bukan rumah dinas, bukan mobil mewah, bukan tabungan, tapi apa? Anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kita. Suatu ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan ke tempat itu, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat lalu berkata, Nabi, cepat-cepatkan langkahmu. Kenapa? Nabi melewati pemakaman. Nabi bersabda, peri-peri kok. Sahabat langkahkan kaki dengan cepat. Selesai di tujuan, Nabi sampai balik lagi dengan rute yang sama melewati kuburan. Sahabat ingin mempercepat langkahnya karena tadi disuruh cepat. Sahabat mempercepat langkahnya. Nabi berkata, nggak usah cepat-cepat, santai saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami disuruh cepat, sekarang tidak.